Bab 8. Etika Jawa dan Relativisme. Dalam pasal yang lalu, saya telah berusaha untuk menggali ciri-ciri teoritis khas sistem etika yang saya sebut etika Jawa. Sebagaimana telah saya terangkan, sistem itu bukanlah penggambaran akurat dari kebiasaan moral dalam masyarakat Jawa, melainkan merupakan suatu konstruksi teoritis yang dibangun oleh penulis dari unsur-unsur yang memang diambil dari masyarakat Jawa. Bagi penulis yang berasal dari lingkungan budaya Barat, etika Jawa ini memang cukup berbeda dari etika Barat. Tetapi, manakah perbedaan-perbedaan itu? Apakah perbedaan-perbedaan itu memang sangat fundamental? Pertanyaan ini mau saya bicarakan dalam pasal ini. Tetapi, adanya perbedaan itu menimbulkan suatu pertanyaan klasik filsafat moral. Apakah perbedaan antara etika Jawa dan etika Barat itu membuktikan kebenaran pendapat relativisme etis? Relativisme etis, tepatnya, relativisme deskriptif kultural, berpendapat bahwa prinsip-prinsip moral dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda sering berbeda dan bertentangan secara fundamental. Ataukah etika Jawa barangkali dapat dimengerti dengan lebih mudah kalau tidak bertolak dari suatu teori tentang tahap-tahap perkembangan kesadaran moral yang berlaku secara universal sebagaimana diperbincangkan oleh Jürgen Habermas dalam hubungan dengan penelitian-penelitian Lawrence Kohlberg mengenai tahap-tahap perkembangan kesadaran moral individual. Dua pertanyaan ini tidak lagi mengenai etika Jawa, melainkan termasuk masalah filsafat analitis sendiri dan menarik dari segi ilmu etika. Dalam bab penutup ini, saya mau membicarakan dua pertanyaan itu. Satu, perbedaan antara etika Jawa dan etika Barat. Barangkali pembaca yang terhormat akan bertanya mengapa gara-gara dimunculkan suatu etika Barat dan makhluk apa etika Barat itu. Bahwa etika Barat muncul sebagai bahan pembicaraan di sini ada hubungannya dengan masalah baru yang mau dibicarakan dalam pasal ini, masalah relativisme. Untuk menanggapi relativisme kultural, diperlukan sekurang-kurangnya dua sistem moral untuk dapat mencek apakah di antaranya terdapat norma-norma moral yang secara fundamental bertentangan. Terpaksa diperlukan sistem etika baru sebagai bahan perbandingan. Bagi penulis etika Barat, dengan sendirinya menawarkan diri. Namun istilah etika Barat saya ambil dalam arti yang sangat luas, bukan sebagai etika hasil pemikiran salah seorang filsuf, misalnya Kant atau Aristoteles dalam kurung yang muncul dalam pasal yang lalu dalam rangka penelitian rasionalitas struktur etika Jawa yang ternyata memiliki kesamaan struktural dengan etika Aristoteles dan perbedaan struktural dengan etika Kant. Tidak juga mau dikatakan bahwa ada suatu etika Barat yang berlaku umum di Barat, dalam kurung istilah Barat sama amat kabur. Melainkan etika Barat dalam arti yang sekaligus lebih kabur dari tetapi juga lebih real, yaitu sebagai suatu kesadaran moral yang tumbuh pada penulis sendiri dalam interaksi dengan lingkungan-lingkungan sosial tertentu, terutama dari Eropa Tengah, yang oleh penulis dirasa juga diketemukan pada banyak orang Eropa Tengah lain, yang dalam pandangan penulis memiliki harkat terhormat dan cukup masuk akal. Paham yang cukup kabur ini mencukupi sebagai layar proyeksi bagi etika Jawa demi perbincangan masalah relativisme. Sedangkan masalah relativisme muncul karena etika Jawa berbeda dari etika Barat. Itu dan dalam mata Jawa, begitu pula dalam pandangan penulis, sama saja menunjukkan harkat terhormat dan masuk akal, di mana persis perbedaan-perbedaan antara kedua etika itu. Di mana persis perbedaan antara kedua etika itu? Relativisme etis pada umumnya bertolak dari penilaian-penilaian dan norma-norma moral yang jelas bertentangan satu sama lain dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda. Namun, justru dari segi itu, uraian kami tentang etika Jawa tidak menghasilkan banyak. Rukun dan hormat, sikap sepi ing pamrih, dan rame ing gawe dalam segala perkembangannya dan sebagai suatu kesatuan memang merupakan pola yang khas Jawa. Namun, masing-masing juga merupakan nilai dalam etika Barat, walaupun dengan pembobotan yang berbeda. Dan sebaliknya, keutamaan-keutamaan yang dinilai paling tinggi dalam etika Barat sebagai kebaikan hati,
keadilan, rasa belas kasihan, kejujuran. Dalam etika Jawa pun demikian halnya. Perbedaan yang sebenarnya antara etika Jawa dan etika Barat sama sekali tidak terletak dalam norma-norma dasar. Keutamaan-keutamaan dan penilaian-penilaian spesifik melainkan sebagaimana nampak dalam seluruh penelitian ini. Dalam strukturasinya, etika Jawa merupakan etika kebijaksanaan, sama dengan Aristoteles. Sedangkan dalam etika falsafi Barat yang agak baru, dalam kurung, sejauh menyibukkan diri dengan masalah-masalah normatif dan dalam itu tidak hanya memakai metode behavioristik murni atau sosiologistik. Terbentuk semacam kesepakatan, kiranya di bawah pengaruh etika Kant, bahwa suatu etika juga harus memuat kewajiban-kewajiban atau norma-norma yang mutlak, jadi yang tidak lagi dapat dibenarkan sebagai bijaksana. Menurut pendapat ini, aturan-aturan moral bersifat kewajiban yang tidak dapat didasarkan pada pertimbangan kepentingan sendiri yang bijaksana. Demi singkatnya tipe etika itu saya sebut etika kewajiban. Sedangkan etika yang berargumentasi atas dasar kepentingan manusia yang sebenarnya kami sebut etika kebijaksanaan. Demi pengecekan pendapat relativisme moral, kita dapat bertolak dari anggapan bahwa dalam tanda petik etika Jawa termasuk etika kebijaksanaan, sedangkan dalam tanda petik etika Barat dalam arti yang saya definisikan di atas condong ke arah etika kewajiban. Maka kita bertanya, apakah adanya dua tipe etika, etika kebijaksanaan dan etika kewajiban, membuktikan bahwa pendapat relativisme etis dapat dipertahankan? Tetapi belum kami coba untuk menjawab pertanyaan itu. Perlu beberapa segi perbedaan itu kita perhatikan dengan lebih seksama. Pertama, secara lebih konkret, perbedaan itu muncul dalam perbedaan kedudukan prinsip-prinsip keselarasan, tuntutan untuk mencegah konflik, dan untuk mengakui tatanan sosial dalam masyarakat kiranya tidak hanya terdapat dalam etika Jawa, melainkan juga dalam etika Barat. Tetapi dalam etika Jawa, dua tuntutan itu dikemukakan dengan amat dominan, sehingga terjadi kesan bahwa tuntutan norma-norma moral lain mengalah terhadapnya. Apakah perbedaan itu harus diterangkan menurut relativisme etis? Kedua, perlu diperhatikan bahwa etika-etika kebijaksanaan pun dapat bicara tentang kewajiban. Jadi, paham kewajiban bukanlah monopoli etika kewajiban saja. Etika kebijaksanaan mengenal kewajiban-kewajiban untuk menaati prinsip-prinsipnya. Akan tetapi, kewajiban itu tidak bersifat kategoris. Tuntutan-tuntutan etika itu tidak dikumandangkan sebagai mutlak oleh suara hati. Yang dinyatakan hanya bahwa mengikuti etika itu berarti memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Kewajiban-kewajiban itu sendiri bersifat hipotetis, dalam arti bahwa orang yang tidak menurutinya dianggap belum mengerti. Dan oleh karena itu, yang ditekankan dalam etika kebijaksanaan bukanlah ketekatan batin yang mendasari pemenuhan tuntutan-tuntutannya, melainkan agar tuntutan-tuntutan itu betul-betul dipenuhi. Distingsikan antara legalitas dan moralitas tidak dapat diterapkan. Ketiga, dalam etika kebijaksanaan yang dipentingkan adalah tindakan yang bijaksana dan bukan pelbagai sikap batin. Yang ditekankan adalah agar orang bertindak sesuai dengan tuntutan-tuntutan moral dan bukan ketekatan batin yang membelakanginya. Oleh karena itu, mendasarkan diri pada suara hati untuk membenarkan suatu sikap yang bertentangan dengan keselarasan tidak masuk akal. Karena bagaimanapun baiknya, maksud hati itu, sikap itu secara objektif tidak bijaksana. Maka dari itu, etika Jawa tidak banyak menghiraukan perbedaan antara suatu kelakuan yang secara objektif salah dan kesalahan dalam tanda kurung subjektif moral. Yang ditekankan bukan kehendak, melainkan sikap nyata, yaitu sikap yang menunjang keselarasan. Maka paham kebersalahan moral dalam perbedaannya dari suatu kekurang bijaksanaan tidak dapat berkembang. Itu berarti di satu pihak bahwa suatu kelakuan yang menyeleweng dari tuntutan-tuntutan etika Jawa hanya dinilai sebagai salah dan tidak sebagai jahat. Tetapi di lain pihak juga bahwa tidak terdapat kemungkinan untuk membedakan antara ketekatan moral yang secara objektif keliru, tetapi secara subjektif dapat dimaafkan atau bahkan diakui sebagai legitim.
Apakah lalu relevansi tesis bahwa paham kewajiban moral mutlak tidak berlaku universal bagi semua etika? Bahwa di samping etika-etika kewajiban juga terdapat etika-etika kebijaksanaan diterapkan pada etika Jawa. Apakah tidak adanya paham kewajiban mutlak merupakan fakta terlahir yang tidak lagi dapat dipertanyakan? Ataukah masih dapat dicarikan kerangka acuan agar dapat dimengerti? Saya telah menguraikan dengan panjang lebar logika etika Jawa dan berusaha untuk memperlihatkan bahwa tekanan pada tuntutan-tuntutan keselarasan yang merupakan inti masalah kita memang masuk akal. Maka di sini cukuplah untuk sekali lagi secara singkat menggariskan logika ini. Etika Jawa mengemukakan tuntutan-tuntutannya berdasarkan dua anggapan dasar tentang struktur realitas seluruhnya yang erat, hubungan satu sama lain. Pertama, bahwa kedudukan yang dan kegiatan setiap manusia dalam dunia telah ditentukan oleh takdir. Dan kedua, bahwa manusia dengan segala kehendak dan tindakannya pada hakikatnya tidak dapat mengubah perjalanan dunia seisinya yang telah ditakdirkan itu. Namun, di lain pihak, apabila manusia dengan kelakuannya mengganggu keselarasan dalam masyarakat dan alam, ia mengganggu juga keselarasan dalam kosmos. Hal mana membawa bahaya-bahaya baik yang bertindak itu sendiri dan bagi seluruh masyarakat. Atas dasar pengandaian-pengandaian itu, etika Jawa menuntut agar individu menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan keselarasan masyarakat. Atas dasar suara hati pun, atau atas nama tanggung jawab moral, ia jangan membangkang, karena ia akan memasukkan masyarakat ke dalam bahaya. Keunggulan prinsip-prinsip keselarasan dijamin oleh masyarakat Jawa dengan suatu jaringan aturan kelakuan sosial, psikologis, dan teoritis normatif. Sehingga individu yang melanggar prinsip-prinsip itu akan ditegur oleh masyarakat, merasa malu dan mengerti bahwa semestinya ia jangan bertindak demikian, dalam kurung, karena tindakan semacam itu misalnya merupakan tanda pamrih. Hubungan logis antara pengutamaan prinsip-prinsip keselarasan ini dan premis-premis deskriptif pandangan dunia Jawa dijalin melalui pengandaian normatif bahwa individu selalu harus berkelakuan sedemikian rupa hingga tidak membahayakan masyarakat. Jadi, bahwa satu kelakuan yang tidak dapat menunjang eudaimonia umum tidak diizinkan karena dalam suatu dunia yang ditentukan oleh kedua premis deskriptif tersebut di atas, suatu kelakuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselarasan harus merugikan masyarakat, maka menurut pengandaian normatif, itu kelakuan itu mesti salah. Secara singkat, logika etika Jawa atau rasionalitasnya berbentuk begini. Mengingat engkau bagaimanapun juga tidak dapat mengubah itu telah ditakdirkan. Secara singkat, logika etika Jawa atau rasionalitasnya berbentuk begini. Dalam tanda kutip, mengingat engkau bagaimanapun juga tidak dapat mengubah apa-apa dalam proses kehidupan masyarakat dan dunia, dalam kurung, karena proses itu telah ditakdirkan. Mengingat pula bahwa kalau engkau mengganggu keselarasan tatanan masyarakat yang ada, engkau hanya akan membahayakan kebahagiaan kita semua. Maka, apapun maksud baik yang disuarakan oleh hatimu, betapapun kau tercondong oleh rasa belas kasihan, keadilan, dan lain-lain, janganlah engkau bertindak dengan tak rukun dan jangan engkau mengacaukan susunan dan tatanan masyarakat. Atau lebih pendek lagi, jangan engkau merugikan masyarakat. Maka jagalah selalu keselarasan. 2. Relativisme etis. Dengan demikian, pertanyaan tentang relativisme etis bisa kita rumus secara lebih tajam. Menurut pandangan etika di barat, prinsip bahwa kita hendaknya jangan artinya, kemungkinan bahwa seorang merasa wajib untuk melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat. Etika Jawa menolak kemungkinan itu. Itulah dasar mengapa etika Jawa mengutamakan prinsip-prinsip keselarasan. Jadi prinsip itulah yang harus kita lihat. Prinsip bahwa setiap kelakuan yang bisa merugikan masyarakat harus dicegah. Rupa-rupanya erat hubungannya dengan suatu prinsip yang termasuk prinsip paling dasariah setiap etika, yaitu prinsip sikap baik yang menurut Frankena dapat dirumus sebagai berikut. Melakukan yang baik dan mencegah yang buruk merupakan kewajiban prima facie. Dalam hubungan erat ini, terletak martabat moral tinggi yang dimiliki oleh prinsip dasar etika Jawa itu tadi. Namun kedua prinsip itu tidak identik. Dalam bentuk negatif, prinsip Jawa adalah
lebih sempit daripada prinsip sikap baik. Prinsip Jawa menjadi syarat bagi segala tindakan yang mau dibenarkan secara moral. Orang hanya berlaku betul dalam arti moral apabila ia berusaha untuk tidak membayangkan masyarakat, untuk tidak merugikannya. Sedangkan menurut hemat saya, dalam etika barat, kewajiban untuk tidak membahayakan masyarakat hanya berlaku dengan pengandaian bahwa dengan demikian tidak terjadi pelanggaran berat terhadap suatu hak hakiki ataupun keadilan. Dengan demikian, masalah relativisme bergeser lagi. Sekarang pertanyaan berbunyi, mengapa syarat itu tidak diajukan dalam etika Jawa? Sekurang-kurangnya dalam arti bahwa yang bersangkutan sendiri tidak dapat mengajukan sebagai alasan untuk bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip keselarasan. Namun, di sini perlu dikemukakan 3 pertimbangan. Pertama, kita telah melihat bahwa berdasarkan prinsip kerukunan pun suatu kelompok Jawa dalam jangka panjang tidak dapat menganggap sepi kepentingan-kepentingan vital salah satu pihak. Kerelaan yang diharapkan dari individu untuk demi prinsip kerukunan melepaskan kepentingan-kepentingan individual diberikan dengan pengandaian bahwa masyarakat pada waktunya akan memberi imbalan atas kerelaan itu kepadanya. Masyarakat Jawa pun harus memperhatikan agar tuntutan-tuntutan keadilan dipenuhi secara seimbang. Kenyataan ini bisa diartikan bahwa orang Jawa sudah mengandaikan masyarakat diatur dengan adil. Oleh karena itu, maka pengandaian yang di atas dirumuskan bagi etika barat tidak perlu dieksplisitkan karena selalu sudah terpenuhi. Masyarakat atau kelompok yang tersusun yang dimaksud dalam etika Jawa apabila dituntut penyesuaian mutlak padanya bukanlah suatu keteraturan sembarangan, melainkan suatu keteraturan yang dialami sebagai baik dan betul dan oleh karena itu juga secara adil. Keberlakuan mutlak prinsip-prinsip keselarasan mengandaikan bahwa masyarakat sudah teratur dengan adil. Jadi dari tuntutan penyesuaian mutlak terhadap masyarakat tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa tuntutan-tuntutan keadilan dalam masyarakat Jawa kurang dihargai daripada dalam masyarakat Barat. Kedua, sebaliknya, dapat dipertanyakan apakah dalam etika barat tuntutan keadilan memang dianggap sedemikian mutlak sehingga bahkan demi perlindungan masyarakat dari bahaya besar tidak boleh dikesampingkan. Apakah hak-hak dan tuntutan-tuntutan keadilan selalu harus dihormati? Kiranya terdapat teori-teori etika deontologis yang begitu saja akan membenarkan pertanyaan itu. Akan tetapi, apakah etika-etika itu representatif? Saya condong untuk berpendapat bahwa dalam etika barat dapat diketemukan suatu prinsip utilitaristik yang mau saya rumus begini, memenuhi hak individu masing-masing dengan sama sekali tidak memperhatikan apa akibat pemenuhan itu bagi seluruh masyarakat secara moral tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pemimpin masyarakat dalam keadaan darurat boleh seperlunya melanggar hak-hak itu. Dengan prinsip itu, sudah direlatifkan syarat etika barat, bahwa pemenuhan tuntutan-tuntutan keadilan selalu harus didahulukan terhadap tuntutan-tuntutan moral lain. Bahkan, kalau hal itu merugikan masyarakat secara logis, hal moral lain. Bahkan kalau hal itu merugikan masyarakat secara logis, hal itu berarti bahwa larangan Jawa untuk merugikan masyarakat pada dasarnya juga berlaku dalam etika barat. Ketiga, sebagaimana telah kami perlihatkan, etika Jawa mempunyai alasan-alasan baik untuk mengunggulkan prinsip-prinsip keselarasan terhadap semua tuntutan moral lain. Atas pengandaian pandangan dunia Jawa, tidak mungkin ada pihak yang pernah secara objektif dapat berkepentingan untuk tidak mempertahankan keselarasan. Dipertahankannya keselarasan menurut pandangan dunia itu secara objektif selalu menjadi kepentingan semua pihak. Jadi, bahwa misalnya hak-hak individual dan tuntutan-tuntutan keadilan harus mundur terhadap prinsip-prinsip keselarasan adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tuntutan-tuntutan itu pada latar belakang pandangan dunia Jawa tidak dapat menunjang kebahagiaan individu-individu yang bersangkutan. Kita dapat mengungkapkan kenyataan itu sekali lagi dalam sebuah prinsip, menghormati hak-hak yang pelaksanaannya dalam bentuk apapun tidak menambah kebahagiaan pemiliknya, tidak dapat ditunjukkan artinya, dan oleh karena itu juga tidak bisa menjadi basis suatu tuntutan moral mutlak. Saya mempunyai kesan bahwa prinsip itu juga dalam etika barat kurang lebih masuk akal. Apabila demikian, maka dari sini pun tidak ada perbedaan prinsipil antara suatu premis dasar normatif barat dan Jawa. Hasil pertimbangan-pertimbangan itu ialah bahwa perbedaan-perbedaan antara etika Jawa dan Barat betapapun mendalam, namun tidak berdasarkan prinsip-prinsip normatif dasar yang berbeda, melainkan pada gambaran dunia yang begitu berbeda, yang di satu pihak
memaksa untuk menganggap pemeliharaan keselarasan masyarakat sebagai kewajiban sosial yang terutama, dan di lain pihak menghilangkan arti suatu maksud untuk atas nama keutamaan-keutamaan moral mengubah keadaan ke arah yang dianggap lebih baik. Nampak pula betapa penting tuntutan untuk memperhatikan kebahagiaan kelompok bagi setiap etika. Mengingat betapa pentingnya tuntutan perhatian terhadap kebahagiaan kelompok tersebut, kita malah harus mempertanyakan kembali apa yang sebetulnya dimaksud dan apa yang tidak boleh dimaksud kalau dalam etika barat ditegaskan hak moral manusia untuk mengikuti suara hatinya. Dalam etika Jawa, norma dasar yang melarang tindakan yang merugikan kelompok diterjemahkan ke dalam pengutamaan prinsip-prinsip keselarasan. Suatu putusan suara hati berlawanan dengan prinsip-prinsip keselarasan itu hanya dapat dipahami sebagai putusan berlawanan norma dasar itu. Hal itu tentu saja tidak berlaku dalam etika barat, karena di dalamnya kelakuan yang mengganggu keselarasan tidak selalu dinilai sebagai merugikan masyarakat, tetapi suatu putusan suara hati melawan suatu norma moral dasar dalam etika barat pun tidak akan diakui secara moral. Dengan lain kata, kesungguhan moral putusan suara hati semacam itu akan diragukan. Suatu putusan suara hati selalu hanya dapat mengenai penerapan norma-norma moral fundamental pada situasi konkret. Pengakuan moral terhadap kebebasan suara hati berarti pengakuan bahwa seseorang berhak untuk memberi interpretasi yang lain dari interpretasi saya terhadap bagaimana suatu prinsip moral dasar harus diterapkan pada suatu situasi konkret. Tetapi tidak diakui kebebasan untuk menolak prinsip moral dasar itu sendiri. Jadi, kalau dalam etika barat diakui kebebasan untuk mengikuti suara hati sendiri, tetap tidak diakui hak orang untuk tidak lagi memperlakukan orang lain dengan adil, baik, dan jujur, untuk tidak tahu rasa terima kasih, dan lain sebagainya. Karena suatu putusan suara hati melawan prinsip-prinsip dasar itu akan dianggap sama dengan putusan suara hati melawan kewajiban moral untuk bertanggung jawab pada umumnya. Pada putusan suara hati semacam itu merupakan contradictio in adjecto. Bersifat bertentangan dengan dirinya sendiri, sejauh suara hati justru merupakan kesadaran saya akan kewajiban moral saya yang konkret. Jadi dalam etika barat pun tidak terdapat pengakuan moral tak terbatas terhadap hak atas putusan suara hati yang bebas. Namun, karena dengan pengandaian pandangan dunia Jawa, prinsip-prinsip keselarasan praktis identik dengan tuntutan untuk secara prinsipil tidak merugikan orang lain. Jadi, untuk bersikap baik terhadapnya, maka etika Jawa tidak dapat mengakui suatu putusan suara hati melawan prinsip-prinsip itu. Perbedaan terhadap etika Barat hanya terletak dalam gambaran dunia, yaitu dalam pandangan Jawa bahwa kesejahteraan manusia secara mutlak terikat pada keselarasan sosial. Sedangkan dalam pandangan dunia Barat anggapan itu tidak menonjol. Dan oleh karena itu, tuntutan mutlak etika barat untuk secara prinsipil bersikap baik tidak mengimplikasikan tuntutan mutlak untuk mempertahankan keselarasan sosial. Sedangkan implikasi itu justru termuat dalam etika Jawa. Kita dapat merangkum, tidak bisa diperlihatkan bahwa perbedaan-perbedaan cukup besar yang terdapat antara etika Jawa dan Barat berdasarkan perbedaan-perbedaan yang tak terjembatani dalam pandangan-pandangan, norma-norma, dan penilaian-penilaian moral dasar, melainkan perbedaan-perbedaan itu seluruhnya dapat diterangkan dari pandangan deskriptif yang berbeda mengenai hakikat realitas. Maka dari itu, perbandingan etika Jawa dengan etika Barat, menurut hemat saya, tidak menghasilkan argumen-argumen yang mendukung relativisme moral kultural. Dengan kata lain, menurut hemat saya, dua etika tersebut tidak memuat prinsip-prinsip moral dasar yang saling bertentangan. Namun perlu ditambah sesuatu dari kenyataan bahwa kedua etika tidak memuat prinsip-prinsip moral yang bertentangan. Sebaliknya, tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa dua etika itu sama saja. Suatu etika memperoleh arti praktisnya bukan dari prinsip-prinsip dasar yang paling fundamental, yang barangkali dalam semua etika umat manusia sama saja, melainkan dari perwujudannya yang konkret. Namun, pewujudan itu sebagaimana nampak dengan sangat jelas dari pasal-pasal sebelumnya, sangat tergantung dari premis-premis kosmologis dan faktual lain yang menjadi latar belakang untuk memberi arti pada pengalaman-pengalaman konkret. 3. Tahap-tahap perkembangan kesadaran moral masyarakat. Sebagaimana diketahui Lawrence Kohlberg,
Berdasarkan penelitian-penelitiannya psikologis, merumuskan teori bahwa perkembangan kemampuan individu untuk memberi penilaian moral berlangsung dalam tahap-tahap tertentu. Urutan tahap-tahap itu, menurut Kohlberg, tidak dapat dibalikan. Tahap-tahap itu dibedakan satu sama lain karena kompleksitasnya yang semakin bertambah, di mana satu tahap pun tidak bisa dilewati, dan tahap yang lebih tinggi selalu memuat unsur-unsur tahap yang mendahulunya. Yang pasti, hanya urutan tahap-tahap, tetapi tidak mesti tahap mana yang menjadi terminal bagi seorang individu. Mencapai satu tahap secara terminal tidak berarti bahwa individu tidak kadang-kadang bisa memberi penilaian menurut kriteria tahap yang lebih rendah atau juga yang lebih tinggi. Seluruhnya, Kohlberg membedakan 6 tahap perkembangan kesadaran moral yang dianggapnya sebagai berlaku dalam semua kebudayaan, jadi secara universal. Oleh karena semua makhluk penilaian moral yang mungkin dapat ditempatkan dalam salah satu dari 6 tahap itu. Teori psikologis perkembangan ini dipergunakan oleh Jürgen Habermas dalam usaha untuk merekonstruksikan materialisme historis. Menurut Habermas, bukan hanya perkembangan kompetensi kognitif individu, melainkan seluruh masyarakat dapat dimengerti sebagai proses pelajaran. Perkembangan struktur-struktur normatif tidak begitu saja mencerminkan sebagaimana dipercayai oleh suatu pandangan dangkal mengenai basis dan bangunan atas perkembangan kekuatan-kekuatan produktif, melainkan merupakan sendiri dalam tanda petik suatu perintis evolusi sosial. Jadi Habermas menerapkan tesis Kohlberg tentang tahap-tahap perkembangan moral individual pada perkembangan kesadaran praktis normatif masyarakat-masyarakat seluruhnya. Jadi, perkembangan kesadaran praktis normatif suatu masyarakat tidak begitu saja mengikuti perkembangan keadaan ekonomi dan sosial, melainkan mengikuti suatu logika sendiri yang menentukan suatu kerangka di dalamnya kekuatan-kekuatan produktif yang ada bisa dikembangkan atau diciptakan baru. Dalam bab ini, saya mau mempertanyakan apakah hipotesis Habermas itu dapat membantu kita untuk memahami etika Jawa dalam kehasannya yang lebih baik. Dan sebaliknya, pertanyaan itu sendiri memuat pertanyaan apakah analisis kita terhadap etika Jawa dapat dipergunakan sebagai dukungan bagi tesis Habermas. Apabila ciri-ciri utama etika Jawa dibandingkan dengan 6 tahap Kohlberg, kiranya cukup jelas bahwa etika Jawa sebagai keseluruhan memiliki kemiripan paling besar dengan tahap yang ketiga. Kesadaran moral tahap ketiga berdasarkan penghargaan diri individu dalam kesatuan dengan kelompoknya, terutama kelompok akrab. Kepentingannya sendiri dinomorduakan oleh individu terhadap kepentingan bersama yang dirasakan. Orang merasa baik dan wajib untuk melakukan apa yang sesuai dengan harapan kelompoknya. Sedangkan kewajiban-kewajiban berdasarkan sistem-sistem umum dan abstrak seperti hukum atau paham kesamaan antara segenap manusia di dunia berada di luar perspektif. Tahap ketiga ini dalam skema Kohlberg didahului oleh 2 tahap di mana individu memberi penilaian atas dasar kepentingan egoisnya sendiri. Yang baik adalah yang menyenangkan dan menguntungkan diri sendiri. Yang buruk apa yang kurang enak. Sedangkan tahap keempat adalah tahap sistem sosial, di mana orang merasa loyal terhadap tatanan sosial abstrak. Lepas dari kelompoknya yang dikenal, ia merasa wajib untuk menaati segala macam peraturan dan undang-undang. Pun pula kalau berlawanan dengan kepentingan kelompok dekatnya sendiri. Di tahap kelima, orang dapat merelatifkan harapan masyarakat, baik yang konkret tahap ketiga maupun yang abstrak tahap keempat, terhadap tuntutan kesejahteraan paling besar bagi jumlah orang paling banyak serta hormat terhadap hak setiap manusia, entah dari kelompok atau negara saya sendiri atau tidak. Di tahap keenam, manusia bertindak menurut prinsip-prinsip etis universal sebagaimana dikumandangkan oleh suara hatinya. Ia merasa wajib untuk selalu mengikuti suara hatinya. Apabila kita memperhatikan ciri-ciri terpenting etika Jawa sebagaimana digambarkan di sini, maka cukup jelas bahwa etika itu terutama menyangkut hubungan dalam kelompok personal atau konkret, sedangkan hubungan dalam kelompok non-personal atau abstrak dan perspektif manusia universal tidak mendapat tekanan. Tuntutan sosial utama etika Jawa adalah kewajiban untuk mencegah konflik dan memelihara suasana rukun, serta untuk menghormati kedudukan semua pihak dengan mempergunakan tata krama yang tepat. Sikap-sikap sosial ini didukung oleh perasaan isin dan sungkan, dua perasaan yang khas mengenai hubungan antar pribadi, dan oleh sikap-sikap moral seperti kesediaan untuk membatasi diri demi kelompok atau sepi ing pamrih, dan untuk memenuhi kewajiban yang diterima dari kedudukan dan tugas masing-masing dalam kurung rame ing gawe yang ditekankan dalam perasaan tepat tentang situasi antara orang yang bersangkutan dalam kurung rasa.
Pengertian tentang apa yang pantas dan apa yang tidak pantas dilakukan, inisiatif-inisiatif pribadi dan tindakan-tindakan berdasarkan rasa tanggung jawab subjektif kurang disetujui. Ciri-ciri ini cukup sesuai dengan tahap kesadaran moral Kohlberg yang ketiga. Dan sebaliknya, ciri-ciri khas tahap-tahap lain tidak mendapat tekanan dalam etika Jawa. Hal itu sangat jelas mengenai dua tahap pertama. Etika Jawa tidak menyetujui apabila seorang hanya mengusahakan kesenangan dan kepentingannya sendiri. Selanjutnya, kewajiban moral berpusatkan pada hubungan dengan sesama manusia yang konkret, bukan terhadap tuntutan sistem seperti di tahap keempat. Sedangkan di antara sikap-sikap moral, pokok tersebut di atas tidak terdapat suatu mengenai huruf hukum atau peraturan yang abstrak, mengenai kewajiban untuk melakukan atau mengatakan sesuatu entah sesuai atau tidak dengan situasi rukun atau hubungan kedudukan. Kelakuan dalam sebuah perusahaan tidak pertama-tama akan ditentukan oleh peraturan perusahaan yang abstrak, melainkan oleh rasa hormat terhadap atasan, kesetiakawanan terhadap rekan kerja, dan oleh perasaan bahwa mereka semua yang sekadar merupakan satu keluarga. Peraturan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan lingkungan konkret personal tidak sangat menentukan. Begitu pula, tidak terdapat sikap-sikap yang menuntut agar demi kesamaan antara segenap manusia, sedunia, kerukunan, atau tata susunan masyarakat sendiri boleh dinomorduakan. Sikap-sikap itu tidak ditolak, tetapi tidak nampak sebagai sentral atau yang kuat-kuat diinternalisasikan. Bahwa hal tahap ke-6 lain keadaannya akan diutarakan di bawah ini. Sebelum kita kembali pada pandangan Jürgen Habermas, perlu kita pertanyakan terlebih dahulu relevansi kemiripan etika Jawa dengan tahap Kohlberg yang ketiga. Satu, perlu diperhatikan bahwa kita tidak bicara tentang kesadaran moral yang ada pada orang-orang Jawa, melainkan tentang etika Jawa sebagai suatu sistem koordinat moral yang berfungsi sebagai salah satu acuan orientasi masyarakat Jawa. Sebagai sistem teoritis, etika Jawa dapat diperbandingkan dengan sistem-sistem moral lain, misalnya dengan sistem 6 tahap moral menurut Kohlberg, mengenai bentuk kesadaran orang-orang dalam masyarakat Jawa. Dengan demikian tidak dikatakan apa-apa. Kesadaran mereka dapat berada di atas dan dapat juga berada di bawah. Tahap ketika Kohlberg yang kami katakan bahwa sistem etika Jawa paling dekat dengan ciri-ciri tahap Kohlberg yang ketiga. Tetapi apakah kesadaran orang-orang dalam masyarakat Jawa sesuai dengan sistem itu terletak di luar lingkup tulisan ini? 2. Tadi kami memperlihatkan bahwa etika Jawa mirip dengan tahap ketiga Kohlberg, sedangkan unsur-unsur tahap keempat dan kelima tidak tampak. Akan tetapi bagaimana halnya tahap keenam adalah ciri khas tahap keenam bahwa manusia bersikap dan bertindak menurut suara hati, dan suara hati mengambil pedoman dari prinsip-prinsip moral yang universal. Baru di tahap ini, kesadaran moral yang utuh tercapai, di mana kelakuan manusia tidak lagi berpedoman pada kepentingannya sendiri saja, juga tidak begitu saja pada harapan kelompoknya, juga tidak pada maksud-maksud baik universal, melainkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Orang dengan kesadaran moral tahap ke-6 dapat diandalkan akan bertindak dengan baik dan bertanggung jawab, juga tanpa acuan terhadap pendapat masyarakat yang melebihi prinsip kewajaran. Apabila kita melihat kembali nilai-nilai dan tuntutan utama etika Jawa, maka memang jelas bahwa nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan itu mendapat bidang penghayatan utama dalam lingkungan akrab, keluarga, rekan-rekan kerja, lingkungan para tetangga, dan seterusnya. Namun kelihatan juga bahwa nilai-nilai dan tuntutan itu tidak tertutup. Memang tuntutan keselarasan, rukun, dan hormat bukanlah prinsip-prinsip universal, melainkan bernilai relatif. Dalam kedudukan kuat, dua tuntutan itu terletak problematika etika Jawa, tetapi hal dengan sikap sepi ing pamrih dan rame ing gawe. Begitu juga dengan sikap-sikap seperti eling, pracoyo, tresno, temen, adil, dan berbudi luhur. Sikap-sikap itu terbuka untuk menjadi prasyarat dan wahana suatu sikap dasar yang secara prinsipil mau bertanggung jawab dan mengikuti suara hati. Jadi, kita lihat bahwa tuntutan rukun dan hormat memang akan membelenggu orang pada kesetiaan buta terhadap lingkungannya apabila dimutlakan. Tetapi sikap-sikap dasar yang dikembangkan masyarakat Jawa dalam lingkungan keluarga akan mendapat penerapannya yang utama dalam lingkungan akrab. Ternyata terbuka lebih luas dan menjadi sikap hakiki yang bisa menunjang sikap tanggung jawab moral
yang dasariah. Jadi walaupun etika Jawa tidak memuat unsur-unsur dari tahap keempat dan kelima Kohlberg, namun etika itu terbuka untuk menumbuhkan suatu kesadaran moral terhadap tahap keenam, tahap kesadaran moral yang sepenuhnya. Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh menarik kesimpulan sembrono dari bahasa yang dipakai dalam masyarakat, bahwa kata-kata luhur dari bahasa tahap keenam seperti suara hati, tanggung jawab moral, kewajiban mutlak, prinsip moral universal, dan sebagainya tidak terdapat dalam kamus orang sederhana. Tidak berarti bahwa yang dimaksud tidak berkembang dalam hatinya. Tentu saja, orang sederhana akan mengungkapkan kesadaran moralnya dengan memakai bahasa kekeluargaan yang merupakan bahasa tahap ketiga. Tetapi dalam bahasa itu dapat termuat tanggung jawab dan kebaikan moral yang universal. Hal itu terungkap apabila kita misalnya mengatakan mengenai seseorang desa bahwa kita tidak akan ragu-ragu untuk mempercayakan anak kita kepada orang itu karena dia jujur dan baik dan tidak pernah akan menipu ataupun merugikan kita. Ucapan semacam itu memuat keyakinan bahwa orang itu memiliki watak moral menurut tahap Kohlberg ke-6. 3. Di sini dapat dipertanyakan mengapa etika Jawa terumus dalam bahasa tahap ketiga Kohlberg dan tidak dalam bahasa tahap keempat atau kelima. Menurut pendapat saya, jawaban adalah sangat sederhana. Tahap keempat Kohlberg hanya dapat berkembang dalam masyarakat di mana kehidupan sehari-hari anggota-anggotanya ditentukan oleh undang-undang abstrak. Sebuah birokrasi anonim dalam negara hukum teritorial, begitu pula tahap kelima mengandaikan masyarakat dengan perspektif hubungan internasional, kepentingan global, dan kesadaran akan pluralitas masyarakat-masyarakat di dunia. Tetapi masyarakat yang dalam tulisan ini digambarkan sebagai masyarakat Jawa bukanlah masyarakat seperti itu, bukanlah masyarakat negara Republik Indonesia modern, melainkan masyarakat atas dasar hubungan-hubungan yang seluruhnya dipersonalisasikan, entah yang menyangkut desa, kota kecil administratif, atau keraton. Dalam masyarakat semacam itu, tidak ada kebutuhan apapun akan suatu etika tahap Kohlberg keempat atau kelima. Etika yang cocok untuk masyarakat dengan hubungan yang bersifat personal adalah etika tahap ketiga. Dan dari tahap ketiga itu, kesadaran moral yang utuh. Dalam skema Kohlberg, tahap ke-6 dapat diperoleh dengan etika tahap ketiga masyarakat Jawa dapat memecahkan masalah-masalah moralnya secara memadai. 3. Di sini dapat dipertanyakan mengapa etika Jawa terumus dalam bahasa tahap ketiga Kohlberg dan tidak dalam bahasa tahap keempat atau kelima. Menurut pendapat saya, jawaban adalah sangat sederhana. Tahap keempat Kohlberg hanya dapat berkembang dalam masyarakat di mana kehidupan sehari-hari anggotanya ditentukan oleh undang-undang abstrak, sebuah birokrasi anonim dalam negara hukum teritorial. Begitu pula, tahap kelima mengandaikan masyarakat dengan perspektif hubungan internasional, kepentingan global, dan kesadaran akan pluralitas masyarakat-masyarakat di dunia. Tetapi masyarakat yang dalam tulisan ini digambarkan sebagai masyarakat Jawa bukanlah masyarakat seperti itu, bukanlah masyarakat negara Republik Indonesia modern, melainkan masyarakat atas dasar hubungan-hubungan yang seluruhnya dipersonalisasikan, entah yang menyangkut desa, kota kecil, administratif, atau keraton. Dalam masyarakat semacam itu, tidak ada kebutuhan apapun akan suatu etika tahap Kohlberg keempat atau kelima. Etika yang cocok untuk masyarakat dengan hubungan yang bersifat personal adalah ketika tahap ketiga. Dan dari tahap ketiga itu, kesadaran moral yang utuh dalam skema Kohlberg tahap ke-6 dapat diperoleh. Dengan etika tahap ketiga, masyarakat Jawa memecahkan masalah-masalah moralnya secara memadai. Begitu pula, bagi seorang anggota masyarakat industri maju, anggota mana sebagai pimpinan perusahaan transnasional besar diharapkan mencapai tahap Kohlberg nomor 5 dalam lingkungan keluarga dan teman-teman dekat. Dalam kurung, dengan pengandaian bahwa ia tidak membawa masalah perusahaan ke rumah. Hanya memerlukan dan hanya akan mempergunakan sikap-sikap etis tahap ketiga, dalam kurung, dengan pendalaman ke tahap ke-6. Dan sebaliknya, seorang Jawa masa kini walaupun sikap-sikap dasar moralnya waktu itu masih kecil diperoleh di pangkuan keluarganya di desa dan menurut pola tahap ketiga, namun dalam pola itu mencapai kedalaman tahap ke-6. Apabila ia kemudian di Jakarta memasuki lingkungan nasional dan internasional, maka akan mengembangkan sikap-sikap tahap keempat dan kelima atas dasar tahap ke-6 yang telah dicapainya. Karena dalam lingkungan Jakarta itu, pola tahap ketiga memang tidak akan memadai lagi.
Pertimbangan ini berdasarkan pengandaian yang menurut hemat saya memiliki probabilitas tinggi bahwa sebuah masyarakat selalu akan mengembangkan tipe-tipe etika yang semacamnya diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah moral yang dihadapinya secara memadai. Dan itu berarti bahwa etika resmi sebuah masyarakat akan sesuai dengan struktur-struktur sosial ekonomis masyarakat itu. Suatu masyarakat dengan struktur-struktur sosial yang dipersonalisasikan membutuhkan etika tahap ketiga. Dan sebaliknya, tidak perlu dan bahkan tidak masuk akal suatu masyarakat mengembangkan kriteria-kriteria penilaian moral menurut tahap keempat dan kelima kalau struktur-struktur non-personal abstrak yuridis dan internasional tidak memainkan peranan dalam penghayatan anggota-anggotanya. Jadi sebenarnya itu barang tentu pola etika sebuah masyarakat akan sesuai dengan pola masyarakat itu dalam dimensi-dimensi lainnya, dimensi sosial, ekonomis, kultural, dan sebagainya. 4. Dengan demikian, anggapan Kohlberg bahwa tahap kesadaran moral nomor 6 hanya dapat dicapai melalui semua tahap sebelumnya harus dipertanyakan kembali. Bahwa tahap keempat mengandaikan tahap ketiga dan tahap kelima mengandaikan tahap keempat masuk akal. Lingkungan akrab juga dapat dalam masyarakat abstrak yuridis dan masyarakat abstrak yuridis terutama dalam bentuk negara nasional diandaikan oleh masyarakat berdimensi internasional. Tetapi lain halnya tahap keenam, pertimbangan kita di atas kurang-kurangnya membuat anggapan sangat menjadi probabel bahwa anggota masyarakat beretika tahap 3 dapat saja mencapai kesadaran moral tahap ke-6 tanpa mengembangkan tahap keempat dan kelima. Di lain pihak, andai kata Goldberg benar, kita harus menerima kesimpulan aneh bahwa baru dalam masyarakat kapitalis atau sosialis, orang dapat mencapai tahap ke-6, kesadaran moral yang sebenarnya. Goldberg sendiri tidak merumuskan teorinya atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti yang kami kemukakan, melainkan atas dasar penelitian psikologis di lapangan, itu pun di berbagai lingkungan kebudayaan yang berlainan. Namun, sebagaimana sementara ini juga dikemukakan oleh kritik-kritik terhadap Kohlberg, evidensi empiris solid yang diajukan Kohlberg rupa-rupanya hanya sampai dengan tahap keempat. Terhadap tahap kelima sudah kurang jelas, sedangkan tahap keenam lebih dirumuskan berdasarkan filsafat Kant daripada berdasarkan hasil penelitian. Menurut hemat saya lebih tepatlah dan tidak bertentangan dengan hasil penelitian empiris Kohlberg apabila kita mengartikan 6 tahap kesadaran moral sebagai berikut. Tahap 1 dan 2 adalah tahap pramoral. Tahap ketiga, 4, dan 5 adalah tahap-tahap etika masyarakat yang masing-masing sesuai dengan tipe masyarakat tertentu, di mana tipe pertama terpelihara dalam tipe kedua, dan tipe kedua dalam tipe ketiga. Sedangkan tahap keenam adalah tahap kesadaran moral individual yang sudah matang. Berbeda dengan Kohlberg, tapi Kohlberg tidak mendukung anggapannya dengan hasil penelitian yang meyakinkan. Kami berpendapat bahwa tahap itu dapat dicapai langsung dari masing-masing tahap ketiga, keempat, dan kelima. Tahap keenam harus dibandingkan terhadap tahap ketiga, keempat, dan kelima, seperti kesadaran yang sudah bertanggung jawab terhadap kesadaran moral yang asal ikut-ikutan saja dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakatnya. Oleh karena itu, entah etika resmi suatu masyarakat lebih mirip dengan tahap ketiga, keempat, atau kelima Kohlberg, individu-individu selalu dapat mencapai kesadaran moral tahap keenam dalam kurung, sedangkan tahap keenam itu karena tidak lagi spesifik, tidak mungkin menjadi ciri khas suatu etika masyarakat. Mari kita sekarang kembali ke pertanyaan semula. Apakah kenyataan bahwa etika Jawa cukup dekat dengan etika menurut Kohlberg? Ketiga, dapat mendukung anggapan Habermas bahwa etika-etika masyarakat berkembang menurut suatu logika tertentu. Perlu diperhatikan bahwa untuk membuktikan logika itu perlu diperlihatkan bahwa kita hanya dapat mengerti etika Jawa sebagaimana adanya atas dasar penerimaan logika inheren semacam itu. Andai kata etika Jawa bisa diterangkan secukupnya dari hubungan dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat Jawa, maka tidak lagi ada alasan untuk menerima suatu logika perkembangan moral yang invarian terhadap kebudayaan dan basis sosial ekonomis. Dengan demikian, tidak dikecualikan bahwa suatu logika semacam itu mau dipertahankan atas dasar pertimbangan lain dan kemudian diperlihatkan bahwa fakta etika Jawa tidak bertentangan dengan logika itu. Barangkali bisa diperlihatkan bahwa munculnya etika Jawa dalam kaitannya dengan unsur-unsur lain masyarakat Jawa tidak dapat dimengerti tanpa logika semacam itu. Namun, tulisan ini tidak mengenai pertanyaan-pertanyaan itu dan juga tidak akan dicoba untuk membuat suatu hipotesis tentang munculnya etika Jawa. Di sini hanya dipertanyakan apakah etika Jawa dalam perkembangannya yang khas
hanya dapat dimengerti kalau kita menerima suatu logika umum perkembangan moral masyarakat. Namun rupa-rupanya tidak demikian halnya. Pertama, kita hanya melihat bahwa kekhasan etika Jawa secara logis penuhnya dapat diterangkan dari kekhasan pandangan dunia Jawa. Dan pandangan dunia itu dapat diterangkan dengan amat baik mengapa dalam etika Jawa ditekankan nilai-nilai yang mendukung kebersamaan dan rukun dalam kerangka tatanan masyarakat yang perlu dihormati. Kesinambungan antara pandangan dunia dan etika Jawa itu diwujudkan melalui suatu premis moral yang mendasari seluruh etika Jawa, yaitu bahwa manusia hendaknya selalu berlaku sedemikian rupa hingga ia tidak merugikan masyarakat. Premis dasariah itu sendiri tidak secara spesifik termasuk tahap Goldberg ketiga, melainkan lebih tepat kalau diperhitungkan termasuk prinsip-prinsip tahap ke-6. Dengan demikian etika Jawa secukupnya dapat diterangkan dari kekhususan pandangan dunia Jawa. Keterangan ini memang tidak membuktikan suatu keterangan genetis tentang perkembangan etika Jawa. Seakan-akan etika itu berkembang lambat laun di bawah pengaruh suatu pandangan dunia tertentu. Tentang perkembangan genetis suatu kaitan logis tidak mengatakan apa-apa. Tetapi hal itu tidak perlu, karena yang mau kami perlihatkan ialah kenyataan bahwa etika Jawa cukup mirip dengan tahap Goldberg yang ketiga. Tidak mengizinkan kesimpulan bahwa perkembangan kesadaran moral suatu masyarakat mengikuti logika tertentu. Dan untuk memperlihatkan hal itu, sudah cukup kalau terdapat kemungkinan adanya hubungan genetis antara suatu pandangan dunia dan kesadaran moral, dan kemungkinan itu justru terbukti dari adanya hubungan logis. 4. Sebagai penutup, dengan demikian kita sampai pada kesimpulan-kesimpulan berikut. Pertama, dalam etika Jawa, tidak diketemukan pembenaran tesis relativisme etis kultural. Perbedaan dengan etika Barat yang cukup besar tidak berdasarkan prinsip-prinsip dasar moral yang berbeda, melainkan berdasarkan suatu gambaran dunia yang memang sangat berlainan. Kedua, fakta bahwa norma-norma penilaian moral dalam etika Jawa untuk sebagian besar termasuk tahap ketiga kesadaran moral menurut Goldberg tidak memuat petunjuk mengenai tingkat kematangan moral masyarakat Jawa, melainkan mengenai kondisi sosial ekonomis masyarakat itu. Sedangkan kematangan moral bukanlah ciri suatu masyarakat, melainkan ciri individu-individu dalam masyarakat itu. Tanda kematangan moral adalah tercapainya tahap Goldberg ke-6, dan tahap itu dapat dicapai atas dasar suatu etika masyarakat baik dari tahap ketiga maupun dari tahap keempat atau kelima. Namun, semakin kondisi sosial ekonomis masyarakat Jawa dewasa ini berubah di bawah tekanan proses pemutarbalikan raksasa yang disebut modernisasi yang sekarang menimpa Pulau Jawa, semakin masyarakat akan berhadapan dengan masalah-masalah moral yang tidak lagi bisa ditangani dengan kategori-kategori suatu etika kelompok, karena individu semakin ditantang sebagai individu dalam kurung, misalnya karena harus mengusahakan tempat kerja secara individual. Supaya situasi baru ini dapat diatasi dengan tepat, diperlukan suatu etika yang membantu individu secara eksplisit dalam perkembangan ekonomi, dalam perkembangan otonomi moral, dalam kesanggupan untuk atas tanggung jawab sendiri, mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan suara hatinya sendiri, yang berpedoman pada prinsip yang universal dan personal. Terhadap etika falsafi Barat selama 200 tahun terakhir, harus diajukan pertanyaan dari sudut etika Jawa. Apakah suatu etika kewajiban sebagaimana dirintis oleh Kant sungguh-sungguh memadai apabila kaitannya dengan kebahagiaan individu dianggap tidak relevan? Mengapa petunjuk dalam kurung sebagaimana termuat dalam etika Jawa, bahwa manusia yang hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan moral sekaligus hidup sesuai dengan kepentingan-kepentingan sendiri yang sebenarnya harus dianggap sebagai penyelewengan terhadap sikap moral yang sebenarnya melainkan disindir oleh Kant? Bukankah sudah tiba waktunya untuk menghidupkan kembali tradisi lama etika di Barat yang dalam kurung yang sependapat dengan masyarakat Jawa, bahwa etika ada hubungannya dengan seni hidup? Bukankah sejarah etika falsafi di Barat selama 200 tahun terakhir telah secukupnya mendemonstrasikan bahwa etika menjadi semakin abstrak dan semakin kehilangan arti bagi kehidupan praktis manusia, semakin segi itu dilalaikan? Kecuali itu pertimbangan-pertimbangan pasal penutup ini kiranya telah diperlihatkan bahwa etika falsafi zaman sekarang yang semakin kembali pada masalah-masalah normatif, jangan membatasi diri pada masalah prinsip-prinsip dasar material bagi sistem-sistem peraturan moral. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Apa itu sikap moral? Apa yang membedakan kesesuaian suatu kelakuan dengan sebuah peraturan dari tanggung jawab moral? Apa arti sikap batin dan keputusan suara hati? Manakah
Hubungan antara kematangan moral dalam arti kesanggupan untuk mengambil keputusan berdasarkan suara hati personal di satu pihak dan sistem kriteria penilaian moral yang secara eksplisit dipakai merupakan pertanyaan-pertanyaan inti etika yang kalau dikesampingkan tentu akan mengurangi relevansi bagi kehidupan manusia.